alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustadz hujjaj, bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Nurman Hazami beserta guru-guru yang lain yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati pula DKM Musholla Baitul Huda Bapak Raswin beserta jajarannya, bapak-bapak jamaah Musholla Baitul Huda. Teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. Allah berkahi usia dan rezeki kita. Mudah segala macam urusan kita. Tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah liridaillahi wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wal hadrati wa khususan la ta'lif mubasyafatul qulubi al-muqarrib ila hadrati adam minhu fi ilmi tasawuf li hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa ustadzina wa ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim bi karamati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban tanggal 9. Berarti kalau ngitung hari lebaran berapa hari lagi? Jadi bukan puasanya ya, lebarannya nih. Ya. Alhamdulillah, bicara keterkaitan dengan bulan Sya'ban, bulan ini pun disebut Sya'banul Mubarak. Bulan Sya'ban bulan yang penuh berkah.
keberkahan bulan Sya'ban ini keterkaitan dengan 3 bulan secara berturut-turut disebutkan baginda Rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala min Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasul ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi ini pun bulan yang berkah. Kenapa kok ini bulan disebut Sya'ban? Sumiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Jadi kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena ini memancarkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi banyak kebaikan yang ada di bulan Sya'ban. Sya'ban itu mustaqum minasyi'bi, akar katanya dari asyi'bu. Sya'ban bikasri shin, dikasrahkan shinnya, wa huwa tariqul jabal. Jadi Sya'ban itu, asyi'bu itu artinya tariqul jabal, jalan gunung, Pak. Jadi kalau jalan gunung, kita jalan melalui gunung itu gampang susah, Pak? Susah. Makanya ini disebut tariqul jabal. Tariqul jabal fahuwa tariqul khair, jalan kebaikan. Jadi kalau kita melampaui, menapaki jalan kebaikan itu sama halnya kita menapaki jalan bukit ataupun jalan gunung. Kenapa? Berat. Kenapa? Susah. Ya, orang naik gunung kan ngos-ngosan, ngapi ya, kan gitu ya. Susah nanjaknya. Sama seperti kita untuk melakukan kebaikan itu nggak mudah. Melakukan kebaikan itu nggak gampang. Ya. Sama seperti iman kita, yasdud wa yangkus, kadang naik, kadang turun, kadang pasang, kadang surut. Nah itu iman kita. Sama seperti kita melakukan kebaikan itu ya cobaan dan ujiannya itu banyak. Rintangan dan tantangannya itu nggak sedikit untuk melakukan kebaikan. Ya, sama seperti kita nih ya di bulan Sya'ban, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban itu ya berat tantangannya. Rawaan Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili beliau meriwayatkan, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum, maka sucikanlah diri kalian, bersihkan diri kita. Kemarin di bulan Rajab kita banyakin istighfar, ya. Terus sampai di bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum, bagusin, cakepin niat kalian, bagusin, cakepin niat kita lillahi ta'ala, ya. Bersihin, ya. Biar apa? Ya hati kita bersih. Fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum, ya. Artinya kita kan memang banyak dosa. Banyak apa? Banyak, Pak. Banyak dah. Saking banyaknya kita. Ya kadang-kadang kita ini kadang sudah bersahabat dengan dosa, ya. Nauzubillah min dzalik. Sahabat kok sama billah min dzalik. Kalau kita bicara dosa, ya, perentelannya banyak, ya. Mata, telinga, kaki, tangan, mulut kita, bahkan pola pikir kita saja kadang-kadang dosa. Zon kita saja itu kadang membawa dosa, ya. Kalau zonnya itu su'udzon, ya. Su'udzon itu apa artinya, Pak? Buruk sangka. Berarti zon itu artinya sangka, su itu artinya
jelek. Ya, su'un asal kata namain anjing kan asu. Itu ngomongnya pakai bahasa Arab, asu kan gitu ya. Itu Arab Pak, artinya apa? Jelek. Ya, makanya kesini baru deh modernnya suwe loh gitu ya. Itu su'un, asu, suwe kan gitu. Emang ada orang ngatain suwe itu perkara yang baik? Ada. Kita dikerjain bilangnya apa? Dasar suwe loh kan gitu. Coba ada orang ngasih duit, makasih ya suwe loh gitu kan? Gak ada Pak. Ya, kalau dikata suwe itu akar katanya dari su'un, asu, suwe. Sampaikan foto hiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Bersihin diri kita, jiwa kita, cakepin, bagusin niat kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa di bulan Sya'ban hatta nakula la yuftiru, sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah ini enggak buka kayaknya. Sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah kayaknya puasa terus full di bulan Sya'ban. Kata Ummul Mukminin mengiranya wa yuftiru, tapi terkadang juga baginda Rasul ketika ketemu bulan Ramadan, bulan Sya'ban, beliau nggak puasa. Ketemu bulan Sya'ban, Rasul nggak puasa, berbuka. Hatta naqula la yasuki, sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah tidak puasa di bulan Sya'ban. Wa kana aktsaru siyamihi fi Sya'ban, tapi baginda Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau kita banyak puasa di bulan apa Pak? Memang kudu itu mah. Itu ya. Selain bulan Ramadan, Rajab, ya kalau ingat gitu kan, Sya'ban, kalau mau ya itu kan berat tadi dibilang ya, Thoriqul Jabal, Thoriqul Khair, jalan kebaikan itu laksana seperti jalan gunung yang terjal, berat kita ngejalaninnya. Ya, tuh Thoriqul Khair, Thoriqul Jabal. Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Wa fit Nasa'i, di dalam riwayat hadis Imam An-Nasa'i min hadis Usamah, dari hadisnya Usamah, qultu, kata Usamah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, lam araka tasumu min syahri minasyuhur. Ya Rasul, saya tidak melihat engkau puasa di suatu bulan yang mana mata sumu min Sya'ban, seperti engkau puasa di bulan Sya'ban. Qala, kata Rasulullah, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, iya, itu bulan Sya'ban, itu bulan yang banyak dilalaikan manusia. Yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia itu lalai. Bulan Sya'ban, bulan yang mana banyak manusia itu abai akan kemuliaan dan keberkahan yang ada di dalamnya. Ya, baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana bulan ini diangkatnya amal. Ya, ya Rabbil alamin, kepada Allah Rabb, penguasa alam semesta. Jadi direkap Pak. Amal kita kan kadang direkap satu pekan, namanya hari Kamis. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin? Senin yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Jadi yang ngagungin Rasulullah, hari lahirnya, maulidnya Rasulullah diagungkan. Rasul saja sudah mencontohkan, mengagungkan hari lahirnya Rasulullah. Itu maulidnya Nabi. Ya, kalau nanya dalilnya mana ngagungin maulid Nabi,
Dan Rasulullah puasa Senin Kemis itu kenapa? Hari Senin, Yaumul Itsnin, Yaumul Wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Tuh, ya. Kita puasa Senin. Berarti kita nyontoh Rasulullah mengagungkan maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis kenapa? Hari Kamis hari di mana amal kita disetor satu pekan. Satu pekan ya. Makanya ada rekap amal kita satu pekan, Pak. Ya, rekapan amal kita di hadapan Allah nggak ada yang ketinggalan ataupun, Pak. Ya, beda masih rekap gitu ya. Gitu ya maksudnya. Kalau amal kita di hadapan Allah itu Masya Allah nggak ada yang ketinggalan. Direkap harinya, detiknya, menitnya itu pas. Ya, nggak ada yang kelewat. Rekapan Allah mah. Ya. Ini bulan Sya'ban, bulan di mana amal kita dalam satu tahun direkap, disetor. Ya, nggak ada yang manipulasi. Disetor di hadapan Allah amal kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu tahun ya, setiap detiknya kita ngapain, di mana, lagi apa. Ya, ada orang, nggak ada orang, sendiri, banyak orang, ya, tetap itu tercatat dengan baik. Makanya disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kita, baikkah burukkah, nanti akan diperlihatkan. Oh iya, itu tuh. Ya, di database-nya tuh, ya. Hard disk buat nyimpen amal kita lengkap. Ya, lengkap. Nggak ada yang mau ngedilat, nggak ada, nggak bisa, Pak. Ya, amal kita mau coba-coba ngedilat amal, nggak bisa. Ya, nggak ada yang bisa. Di hadapan Allah tuh. Maka apa kata Rasul, fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Ketika amalku diangkat, aku senang kalau aku kondisinya lagi puasa, ya, lagi puasa. Ya itu, makanya bulan ini ya mulai, makanya disebut fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Suciin ya, buru-buru ya, bersihin ya. Caranya gimana ngapus amal dosa kita? Bisa, Pak, diamandemen dengan apa? Ya mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, apa kata Ummul Mukminin, marra'aitu, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul istakmala syami syahrin, menyempurnakan puasanya satu bulan, qatun, ya, illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah puasa satu bulan full secara sempurna kecuali puasa di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak melihatnya fi syahrin, di dalam satu bulan, aktsaru minhu syaman, di bulan itu Rasulullah banyak puasa, min Sya'ban, yaitu di bulan Sya'ban, ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa, Pak. Ya, kecuali memang ada yang dimakruhkan yaumun wa yaumaini qabla Ramadan, sehari dua hari sebelum Ramadan, itu adalah yaumus syak. Ya, syak itu keraguan. Makanya di sehari dua hari sebelum Ramadan itu dimakruhkan untuk puasa. Kecuali memang orang yang mulazamah, kecuali memang orang yang sudah dawam dia puasa.
Kita kan umpama kita udah dawam puasa Senin Kemis, atau kita sering puasa dalam 1 bulan, itu yaitu namanya yaumul bid. Yaum itu hari, al-bid itu putih, berarti hari putih. Ya. Puasa putih, maksudnya bukan puasa putih, Pak. Ya, puasa putih dulu ada kalau orang puasa putih itu sahur timbang pakai nasi tok. Putih ya. Kagak ada tuh yang merah, yang kuning, yang hijau, kagak ada. Namanya puasa putih. Sahur nasi tok, buka juga nasi tok tuh ya. Puasa putih katanya. Ini lagi riyadhah, lagi ngamalin gitu. Lagi ada yang dikejar gitu kan. Puasa putih itu namanya. Ada lagi tuh bilang puasa putih nasi tok dibatasin. Sahur 3 suap, buka 3 suap nasi tok, tapi diperes, Pak. Nah, timbang ampas doang, peresannya buat diminum. Nah, itu orang yang suka ngamalin riyadhah. Pernah, Pak, begitu? Pernah kagak? Ya. Pernah nggak? Saya pernah, saya gitu ngelakuin begitu ya. Riyadhah ya biasa ya, gitu. Riyadhah tuh begitu tuh. Ya Allah, apa rasanya? Ya kagak ada rasanya, ampas doang kan gitu ya. Tapi ya memang puasa kan melatih sabar kita tuh begitu ya. Timbang nasi doang, nasi tok diperes lah gitu ya. Ya Allah, nggak ada rasanya. Ya nikmatin aja gitu ya. Tuh, yaumul bid itu puasa putih bukan berarti puasa cuman sahur buka pakai nasi tok, bukan. Tapi yaumul bid tanggal 13, 14, 15, di mana saat itu bulan lagi putih-putihnya. Makanya disebut yaumul bid ya. Atau ada orang yang puasa dawam, puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari kagak. Sehari puasa, sehari kagak. Pas lempengan ketemunya di hari yaumun au yaumaini qabla Ramadan. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka dibolehkan, tidak dimakruhkan. Ya. Umpama ketemunya pas hari Senin kita puasa, memang kita dawam Pak, puasa Senin Kemis, maka itu tidak dimakruhkan. Umpama kita ujuk-ujuk mau puasa, gitu, itu hukumnya makruh ya. Aja monggo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban kulluh. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa seluruhnya. Namun walid Muslim kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Dalam riwayat Muslim menyebutkan Rasulullah puasa illa qalilan, kecuali sedikit. Ya, fahadhihi riwayah. Dalam riwayat ini mufassiratan lil ula, dalam mentafsirkan hadis ini, fal muradu bi kullih, makna kullu au kulli, disebutkan bahwa Rasulullah kana yasumu Sya'bana kullu aghlabu itu ya artinya mendominasi, banyak dah Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Kila dikatakan inna lil malaikati, sesungguhnya malaikat itu memiliki atau mempunyai fis samai, di langit, lailatai aidin. Malaikat itu punya 2 malam raya namanya. Kama annal lil muslimin, sebagaimana orang-orang Islam, umat yang beriman, fil ardi, di muka bumi, yaumai aidin, punya 2 hari raya. Ya, kita manusia umat Islam, umat yang beriman, punya 2 hari raya, namanya yaumul Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu hari rayanya kita umat Islam, orang-orang yang beriman.
Kemudian faidul malaikati, dan hari malam rayanya malaikat Lailatul Baro'ah, yaitu ada dua, satu ditampakkan, satu lagi disembunyikan, Pak. Dua malam rayanya malaikat, ada yang ditampakkan, dikasih tahu, yang satu lagi dirahasiakan waktunya. Kapan waktu malam rayanya para malaikat? Lailatul Baro'ah, malam kebebasan, wahia lailatul nisfi min Sya'ban, itu malam nisfu Sya'ban, itu malam rayanya para malaikat. Malaikat bertebaran, malaikat riang gembira, malaikat memohonkan rahmat, malaikat memohonkan ampunan ya untuk kita. Ya, makanya itu disebut malam raya. Malam rayanya malaikat, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Ini yang ditampakkan. Satu lagi malam rayanya para malaikat, namun waktunya tidak ditampakkan, disembunyikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu pun malam rayanya malaikat. Wa dzakara Subki, Imam As-Subki beliau mengatakan fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, annaha tukaffiru dzunubus sanah, itu akan menghapus dosa 1 tahun. Ya, malam nisfu Sya'ban akan menghapus dosa selama 1 tahun. Wa lailatul jum'ati takfuru dzunubul usbu, malam Jumat ngapus dosa kita dalam 1 pekan. Ya, 1 pekan itu. Ya, saya itu lagi kadang-kadang ngelatih apa sih ya? Kita emang kadang sering apa tuh namanya ngomong gitu ya, minggu gitu ya, seminggu gitu. Saya lagi pengen ngomong seminggu itu apa gitu, pasnya gitu. Usbu' itu pasnya apa sih? Ya, usbu' itu kan 7 hari artinya ya. Kita memang kadang sering minggu gitu ya. Minggu itu kan nama pendeta ya, Domingo. Ya, itu makanya kan dulu cara ghazwul fikri, ya, perang ideologi gitu ya. Bagaimana kalau memerangi umat Islam dengan apa namanya, ketemu ya, mungkin kalah mereka, tapi ya diperangi apa ya, ideologinya. Ya, makanya dulu kan menyebar kalender gratis ya, tapi mengganti nama hari Ahad diganti Minggu. Ya, nama hari Ahad diganti dengan Minggu. Nah, itu pendeta, itu nama pendeta ya. Kita nggak sadar gitu ya. Atau di dalam bahasa Inggris Minggu itu apa? Apa hari Minggu? Sunday. Sun itu apa? Matahari. Itu dewa matahari. Ya kan? Sedikit demi sedikit itu kita disusupin tuh, makanya disebutkan walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, nggak akan redha Yahudi Nasrani kepada kita sampai kita itu ngikutin mereka. Bukan ngikutin cara ibadahnya, tapi ngikutin gaya hidupnya. Ya, kan begitu gaya hidup kita. Ya, modelannya kita kan gitu. Ya. Kadang-kadang kita ngikutin gaya mereka gitu ya. Makanya dalam ilmu fisika kan ada ilmu gaya dan tekanan, Pak. Kalau nggak pengen banyak tekanan ya jangan banyak gaya, kan gitu ya. Gitu intinya. Itu kadang-kadang kita ngikutin gaya mereka tuh. Udah ya, termasuk tadi tuh nyusupin ya, dikit-dikit ya, termasuk udah banyak sih itu ya. Banyak tuh. Masuk coba deh, Isnin Arab, Senin tuh, As-Sulasa, Selasa Arab, Al-Arbi'a, Rebo Arab, Al-Khamis Arab, Al-Jumu'ah Arab, As-Sabtu, Yaumus Sabat Arab, giliran Ahad, Minggu, kan jaka sembung makan bakwan, Pak, nggak nyambung kawan, kan gitu ya. Nah itu, ya kita cobalah, kadang ya kecereta juga gitu ya, apa sih namanya? Biasa sih ya, karena terbiasa gitu ya. Ahad itu kan apa? Mengesahkan Allah. Makanya pilih hari mana nih? Hari yang pas untuk menghilangkan, mengesahkan Allah, diganti Ahad, Pak.
Ya, ganti minggu. Baru kita nyebut ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka Tuhannya enggak ahad. Gitu ya. Makanya diganti ahadnya. Gitu ya. Kita jadi hilang ahad itu ya, hilang keesaan Allah ya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Subki menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu akan menghapus dosa 1 tahun. Malam Jumat menghapus dosa 1 pekan. Wa lailatul qadri takfurudz dzunub bil umri. Sepanjang umur kita jumpa malam Lailatul Qadar, maka itu malam akan menghapus dosa-dosa kita sepanjang umur kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah itu ya, apa disebutnya malam rayanya? Nyata kok ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini malam rayanya malaikat turun tuh ya. Bergembira mohonkan rahmat, mohonkan ampunan buat kita yang menghidupkan malam rayanya malaikat Lailatul Qadar dan nisfu Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wa tusamma lailatul takfir aidan li dzalika wa lailatul hayah. Bukan hanya malam at-takfir menghapus dosa saja, tapi ini malam kehidupan. Kenapa disebut malam kehidupan? Diriwayatkan Imam Al-Munziri, man ahya lailatai, siapa yang menghidupkan 2 malam, lailatul id wa lailatul nisfi Sya'ban, lam yamut qalbahu yawma tamutul qulub. Hatinya tidak akan mati di mana hati-hati pada mati. Nah, hidup hati kita. Makanya yang hidupin malam nisfu Sya'ban yaitu menghidupkan hati kita. Waktu sabna lailatul syafa'ah, malam nisfu Sya'ban itu pun disebut dengan malam syafaat. Kenapa disebut malam syafaat? Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha, Nabi minta ke Allah Ta'ala, kapan lailatul tsalits asyar, di malam ke-13. Malam ke-13 Rasulullah minta ke Allah agar apa? Agar minta diberikan syafaat fi ummatihi, untuk umatnya, fa'atahu sulus, dikasih sama Allah 1/3 syafaat. Wa sa'alahu lailatul rabi'i asyar, minta lagi di malam yang ke-14. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fa'atahu sulusain, dikasih 2/3 syafaat. Wa sa'alahu lailatul khamisi asyar, minta lagi di malam ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahul jami', maka Allah memberikan kepadanya seluruh syafaat, seluruh syafaat. Kecuali siapa? Orang yang lari dari Allah. Wa taba'ada anhu bil israri 'alal ma'siyah. Orang yang terus berbuat maksiat, ya, yang enggak dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut juga Lailatul Maghfirah, bulan ampunan, ya. Disebut juga malam ampunan. Imam Ahmad meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, fayaghfiru li ahlil ard, Allah ampuni itu penduduk bumi, illa rajulain,
kecuali dua kelompok orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, di mana di malam itu Allah memperhatikan hamba-hambanya. Siapa mereka? Musyrikun, orang yang menyekutukan Allah, orang yang jelas-jelas menyembah selain kepada Allah. Satu, yang musyrik. Yang kedua, au masyahid, orang yang masih musuhan. Ya, udah malam nisfu Sya'ban stop, jangan musuhan, Pak. Ya, ini kadang-kadang udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, kagak negor, kagak nebak gitu ya, ada gitu ya, nebak nyabak, nongol dah silaturahim. Tuh, ini kadang-kadang sama saudara, ya Allah, 3 kali puasa, 3 kali lebaran masih dongkol aja, gitu ya, masih jengkel aja. Urusannya kadang kagak seberapa, kadang kesalahpahaman, tapi dendamnya, ya, rasa bencinya masih ada. Ini dua kelompok orang inilah yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Ya. Waktu sama Lailatul Aqi ini juga dinamakan malam kemerdekaan. Bin Malik, Ibnu Ishaq dari Anas bin Malik yang mengatakan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutusku, Rasul telah mengutusku ila manzili Aisyah radhiyallahu taala anha, ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, fi hajatin, dalam satu hajat, dalam satu urusan. Faqultu laha, kemudian Anas bin Malik bicara kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha keterkaitan dengan urusan yang diperlukan. Asri'i, cepatlah. Ya, bahasa kita gercep, gerak cepat dong gitu kan, cepat gitu kan. Kenapa? Fa inni taraktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku itu ninggalin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhaditsuhum an lailatin nisfi min Sya'ban. Sedangkan Rasulullah lagi bercerita, lagi bersabda, menyampaikan kepada sahabat keterkaitan dengan nisfu Sya'ban. Apa kata Ummul Mukminin? Faqalat, Ummul Mukminin santai. Ini Anas bin Malik bagaimana buru-buru, ya, takut ketinggalan apa yang disampaikan Rasulullah. Yuhaditsuhum, keterkaitan dengan apa yang beliau ceritakan an lailatin nisfi min Sya'ban, keterkaitan malam nisfu Sya'ban. Aisyah menyantai. Dah tenang, kata Ummul Mukminin. Ya Anas, ijlis. Hai Anas, udah duduk. Malah sininya minta cepet, Aisyahnya nyantai, udah duduk sini. Anas bin Malik diperintahkan duduk. Hatta uhaditsuka bihaditsi lailatin nisfi min Sya'ban. Duduk sini sampai aku ceritakan keterkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Diceritain tuh. Kata Ummul Mukminin, tilkal lailatu, malam itu wahai Anas, kanat lailati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu malamku, itu malam, waktu itu malam giliranku, itu malam itu malam jatahku bersama Rasulullah. Jadi digilir, Pak. Ya, orang kalau punya bini lebih dari atuh kudu adil ngegilirnya. Ya, ini kadang kagak. Betah di bini muda mulu, kagak pulang-pulang lagi tuh, kudu adil. Ya, itu lupa jalan pulang, rumahnya ya. Ini Rasulullah benar apa kismah harinya, pembagian harinya itu adil. Di malam itu memang gilirannya Ummul Mukminin, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Faja'a wa dakhala, kemudian Rasulullah datang dan masuk ke rumahku bersamaku, fi dihafi, di dalam selimutku, ya. Fantabahtu minal lail, kemudian aku terbangun di waktu malamnya. Falam ajidhu, aku tidak menemukan Rasul. Ya, ibaratnya begini, lihat kok Rasulullah nggak ada, gitu, di samping nggak ada, kanan kagak ada, kiri kagak ada, kan gitu. Gitu ya, Pak Haji ya.
Masih ketemu nggak? Nah mana nih? Emang udah ngalan? Ya gitu. Kosong malahnya. OTW ya. Ya. Sama. Iya, iya. Nah ini ketemu kanan kiri nggak ada gitu kata Ummul Mukminin. Maka fakultu la'allahu dhahaba ila jariyatil qibtiyah. Kata Ummul Mukminin nyangka, jangan-jangan kayaknya pergi ke Qibtiyah. Siapa? Mariyatul Qibtiyah, Maryah bangsa Qibti. Qibti itu Mesir. Ya, Mariyatul Qibtiyah. Wah, jangan-jangan ke Mariyatul Qibtiyah itu ibunya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ibrahim itu putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia masih bayi di waktu bertepatan dengan gerhana matahari. Nah, itu Ibrahim. Fa kharajtu marartu fil masjid fa waqa'tu rijli ya fa waqa'at rijli, kemudian keluarlah Ummul Mukminin tiba-tiba kakinya nyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu sajadallaka suwadi wa khiyali wa amina bika fuadi wa hadhihi yadaya wa majanatu bika ala nafsi ya aziman yurjalikul azimin ighfir dzanbal azim. Nah, ini termasuk doanya Rasulullah ketika sujud di malam nisfu Sya'ban, termasuk sujud yang bacaan sujud yang sering kita baca, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa basarahu. Nah, kira-kira itu ya kemuliaan malam nisfu Sya'ban ya. Kemudian amaliyah yang biasa kita amalkan ya, itu ngikutin amaliyah para tabi'in. Ada yang kumpul di masjid, tilawah Quran, zikrullah, kemudian ada yang menghidupkannya dengan sendiri-sendiri boleh ya, artinya tetap kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kaifiyah yang kita kerjakan itu ada di dalam kitab Al-Mujarobat, keterkaitan dengan ibadah yang kita baca Yasin 3 kali ya. Mohon umur panjang ya, termasuk apalagi yang kedua, berkah rezeki umur kita, kemudian kita diminta mati kita husnul khotimah, itu ada di dalam kitab Mujarobat ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi tentunya, dan jamaah sekalian, dengan harapan kita mampu menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.